Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fisika Nada, channel yang membahas tentang fisika kelas 10, 11, 12 tingkat SMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pokok bahasan radioaktivitas, yaitu untuk fisika kelas 12 MIPA semester 2. Jangan lupa subscribe, komen, share, atau like video ini jika dirasa bermanfaat bagi para viewer sekalian. Oke, langsung ke TKP. Ya, kita bahas tentang radioaktivitas, bahwa radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti tidak stabil. Jadi inti yang tidak stabil itu untuk menuju ke kestabilannya melakukan suatu aktivitas. Nah, aktivitasnya disebut dengan radioaktivitas. Jadi bagiannya semacam ini, ada unsur tidak stabil, kemudian melakukan peluruan atau disintegrasi. Jadi ini nama perubahannya menuju ke unsur yang aktif, yang stabil maksudnya. Nah, pada perubahan dari unsur radioaktif yang tidak stabil menuju ke inti stabil ini akan memancarkan sinar radioaktif. Nah, sekarang coba kita lihat sinar radioaktif itu apa saja. Jadi sinar radioaktif itu jenisnya ada 3, sinar alfa, beta, gamma. Sekarang kita bahas satu persatu yang sinar alfa. Jadi sifat sinar alfa adalah merupakan inti atom helium ya, pernah kita bahas di inti atom. Kemudian sifat yang kedua dapat menghitamkan pelat film. Jadi kalau dilewatkan ke pelat film, walaupun sinarnya ini tidak tampak, maka gejalanya akan tampak pada pelat film yang menjadi hitam. Kemudian dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik, karena sinar ini memiliki 2 muatan positif, maka akan dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Kemudian memiliki daya ionisasi paling kuat, kemampuan mengionkannya paling kuat, tetapi memiliki daya tembus yang paling lemah. Nanti bisa kita bandingkan dengan sinar-sinar yang lain. Kemudian contoh dari reaksi inti peluruan sinar alfa adalah semacam ini. Jadi inti X yang mempunyai nomor atom Z kemudian nomor massa A ini, jika memancarkan sinar alfa akan meluruh menjadi unsur Y dengan nomor atomnya berkurang 2 dan nomor massanya berkurang 4. Nah, kalau dilihat dari energi reaksinya, sesuai dengan energi reaksi yang kita bahas di inti atom kemarin, maka ini sama dengan energinya mx dikurangi my ditambah m alfa dikalikan 931 dalam satuan mega elektron volt. Ini sifat sinar alfa. Oke. Untuk sifat sinar yang selanjutnya ada sinar beta. Sifatnya antara lain bahwa sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi. Bisa dinyatakan dengan simbol -1 beta 0, atau ada yang melambangkan dengan -1 E0 gitu ya. Mempunyai muatan negatif 1, kemudian nomor massanya 0. Kemudian dapat menghitamkan pelat film, kemudian juga dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik karena mempunyai muatan. Kemudian daya ionisasinya lebih lemah dari sinar alfa. Nah, berarti sinar alfa yang paling kuat ya. Tetapi daya tembusnya lebih kuat dari sinar alfa. Yang mempunyai daya ionisasi lebih lemah dari sinar alfa, tapi daya tembus lebih kuat dari sinar alfa. Kemudian contoh reaksi inti peluruan sinar beta adalah semacam ini. Jadi kalau ada unsur X berubah menjadi unsur Y dengan memancarkan sinar beta, akan menjadi Y-nya nomor atomnya bertambah 1, Z ditambah 1. Oke, dilanjut ke yang ketiga adalah sinar gamma. Sifat sinar gamma diantaranya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Sinar gamma ini tidak bermuatan dan tidak bermassa. Ya, dapat menghitamkan pelat film juga, tapi tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik karena tidak mempunyai muatan. Kemudian memiliki daya ionisasi paling lemah.
tapi memiliki daya tembus paling kuat. Nah, reaksi inti peluruan sinar gamma contohnya semacam ini. Nah, tidak terjadi perubahan nomor atom dan nomor massa, tetapi di sini lambang X ini menjadi inti atom yang tereksitasi, dalam kondisi tereksitasi gitu ya. Jadi ini akan memancarkan sinar gamma. Ya. Lintasan sinar beta, gamma, dan alfa dalam medan magnet ini digambarkan demikian ya. Jadi untuk sinar alfa lintasannya semacam ini jika ada medan magnet yang arahnya masuk ini. Kemudian sinar beta arah lintasannya ini. Kemudian sinar gamma yang ke atas lurus, tidak dibelokkan. Ini dibelokkan seperti sifat tadi. Nah, kemudian tentang daya tembusnya bisa kita lihat ilustrasi dari sini. Jadi ini ada bahan, 3 bahan, ada kertas, ada aluminium, dan ada timbal. Untuk sinar gamma dengan daya tembus paling besar ini berarti ya, ini mampu menembus timbal. Tapi untuk sinar alfa ini hanya sampai bisa menembus kertas. Kemudian sinar beta maksudnya, sinar gammanya tidak bisa menembus kertas. Nah, ini menunjukkan bahwa daya tembus sinar gamma lebih besar dari sinar beta, lebih besar dari sinar alfa. Nah, tentang daya tembus ini kita bahas lebih lanjut bahwa ketika sinar alfa ini memasuki suatu bahan dengan ketebalan tertentu, jadi misalnya ini ada bahan dengan ketebalan X, intensitas mula-mula sinar radioaktif yang masuk adalah I0, maka setelah keluar dari bahan tersebut intensitasnya akan berkurang menjadi I. Nah, berapa intensitas I dihubungkan dengan I0-nya ini dirumuskan dengan rumus I sama dengan E0 E pangkat min mu X. Kalau dengan menggunakan bilangan natural E ini agak repot biasanya ya, maka bisa dipakai rumus yang lebih sederhana. I sama dengan I0 setengah pangkat X per HVL. Ini rumus yang lazim digunakan dan biasa digunakan di tingkat SMA lebih mudah. Dengan ketentuan bahwa HVL-nya ini sama dengan besaran yang besarnya 0,693. Nah, keterangannya masing-masing apa? I0 adalah intensitas awal ini, kemudian I-nya adalah intensitas akhir, intensitas yang keluar dari bahan yang bertebalnya X ini. Kemudian X adalah tebal bahan, kemudian mu ini adalah koefisien pelemahan. Nah, kemudian sedangkan HVL ini adalah half value layer ya, tebal paruh, istilahnya tebal paruh. Jadi ketebalan yang memungkinkan ketika sinar radioaktif datang dengan intensitas I0, maka yang keluar menjadi separuhnya, menjadi setengah I0, maka ketebalannya disebut dengan HVL. Nah, supaya lebih jelas, coba kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan ini. Sinar radioaktif dengan intensitas I0 melewati bahan tertentu yang memiliki harga HVL 1 mm. Hitung intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan tersebut yang memiliki ketebalan 3 mm. Jadi HVL-nya 1 mm, kemudian ketebalan bahannya 3 mm, maka I-nya berapa? Nah, karena di sini tidak I0-nya tidak dinyatakan dalam bentuk angka tapi dalam bentuk lambang I0 ini, maka rumusnya kita tuliskan I sama dengan I0 setengah X per HVL gitu ya. Sehingga I sama dengan I0-nya kali setengah pangkat X-nya kita masukkan 3, HVL-nya kita masukkan 1. Sehingga I sama dengan I0 ini setengah dipangkatkan 3, 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 1/8. Ini 1/8. Sehingga I-nya bisa kita tuliskan 1/8 itu sama dengan 12,5% I0 kalau dinyatakan dalam prosentase. Cukup jelas ya untuk ini hubungan sinar radioaktif dengan ketebalan bahan yang dilewatinya. Oke, kita lanjut ke peristiwa peluruan radioaktif. Jadi peluruan radioaktif ada dua. Yang pertama aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif ini dirumuskan dengan rumus yang sederhana, yaitu A sama dengan lambda kali N. Tentu saja keterangannya saya sajikan di sini. Jadi A-nya adalah aktivitas radioaktif dalam satuan peluruan
per sekon atau peluru ukuran sekon 4/1. Sedangkan N adalah jumlah inti, lambda adalah tetapan peluruan dalam sekon pangkat -1. Nah, ada jenis satuan lain. Satuan lain biasanya dinyatakan dalam bentuk semacam ini ya. Satu peluruan per sekon itu namanya 1 beki. Beki namanya bequiorel. Kemudian ada istilah lain lagi, 1 CI 3,7 kali 10⁻⁷ beki. CI ini adalah Curie. Jadi bequiorel dan Curie ini diambil dari nama-nama penemu bahan radioaktif. Ya. Kita lanjut ke peluruan radioaktifnya. Jadi rumus peluruan radioaktif dinyatakan dalam N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T. Seperti halnya tadi, ini merupakan rumus yang agak sulit karena berkaitan dengan bilangan natural semacam ini ya. Ya, alangkah lebih baiknya kita menggunakan rumus yang biasa dipakai di tingkat SMA. Biasanya ini, N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T. Nah, keterangannya apa supaya lebih jelas? N0 adalah jumlah inti awal. Kemudian N adalah jumlah inti setelah meluruh dalam waktu tertentu. Kemudian T ini adalah waktu peluruannya atau umur biasanya ya. Kemudian T besar ini adalah waktu paruhnya. Apa yang dimaksud dengan waktu paruh? Waktu paruh adalah waktu peluruan di mana bahan radioaktif yang meluruh itu tinggal separuhnya. Jadi misalnya ada N0 bahan radioaktif kemudian meluruh selama T, maka setelah itu akan menjadi setengah N0. Nah, itu yang disebut dengan waktu paruh. Nah, waktu paruh itu sendiri dinyatakan kalau dihubungkan dengan tetapan peluruan akan sama dengan 0,693 dibagi lambda. Ini tetapan peluruan yang dimaksud ini tadi. Itu ya. Oke, kita lihat grafiknya coba. Jadi grafik peluruan itu dinyatakan semacam ini. Ini jumlah N, kemudian ini T. Grafiknya begini. Ya. N0-nya misalnya ini N0. Kemudian ketika N0 ini menjadi separuhnya, nah, setengah N0, maka waktunya adalah waktu paruh T. Jika ini menjadi setengah N0, setengahnya lagi, berarti seperempat ya. Seperempat N0, maka waktunya menjadi 2T. Dari T ke ini selisihnya 1T. Nah, kalau setengahnya lagi kan berarti 1/8 ya. Nah, 1/8 3T. Demikian seterusnya. Sehingga grafik ini selaras dengan rumus yang kita bahas tadi, yang N sama dengan N0 kali setengah pangkat T kecil dibagi T besar. Nah, supaya lebih ada gambaran, kita lihat beberapa contoh soal ini. Yang pertama, hitunglah aktivitas 100 gram inti radium. Radium ini nomor atomnya 82, kemudian nomor masanya 226. Waktu paruhnya 1620 tahun. Nah, diketahui juga bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10⁻23. Oke, M-nya 100 gram atau 0,1 kilogram ya, boleh kalau dibuat ke kilogram. Tapi kelihatannya ini nanti karena hubungannya dengan jumlah mol tidak kita ubah ke dalam kilogram. Kemudian AR-nya 226, T-nya sama dengan, nah ini jadikan sekon ya. Jadi 1620 dikalikan jumlah hari dalam setahun 365, dikalikan jumlah jam dalam satu hari ada 24, kemudian 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menitnya sama dengan 60 sekon. Ini kita hitung 5,1 kali 10⁻10 sekon. Nah, kemudian nanti kita juga membutuhkan N dalam persamaan ya, jumlah mol. Ini adalah rumus jumlah mol ya. Jadi N dibagi Na itu sama dengan M per AR. Dengan demikian N-nya bisa kita hitung dari M per AR kali Na. Sehingga N sama dengan 100 dibagi 226. Ini tidak jadikan kilogram, ini karena dalam mol ya, karena ini juga 6,02 kali 10⁻23 ini dalam molekul per mol atau partikel per mol ya. Maka untuk aktivitas N-nya ketemu 2,67 kali 10⁻23 partikel, maka
A-nya aktivitas radioaktif sama dengan lambda kali N. Langsung saja dimasukkan. Lambdanya bisa kita ubah ke persamaan 0,693 dibagi T dikali N. Maka ini akan sama dengan 0,693 dibagi 5,1 kali 10 pangkat 10 kali N-nya sama dengan 2,67 kali 10 pangkat 10. Nah, ini bisa dihitung akan didapatkan nilai aktivitas sama dengan 3,63 kali 10 pangkat 12 partikel per sekon. Ini aktivitas peluruhannya. Ya, kemudian contoh yang peristiwa peluruhannya, kita lihat contoh yang ini. Sebuah fosil mengandung C14 sebanyak 25% tulang binatang yang masih hidup. Jika waktu paruh C14 adalah 5.760 tahun, hitunglah umur fosil tersebut. Jadi salah satu kegunaan dari bahan radioaktif ini bisa digunakan untuk menentukan umur dari fosil. Contohnya ini. Ya, kita tuliskan yang diketahui N sama dengan 25% dari N0 ini ya. Kemudian waktu paruh 5760 tahun yang ditanyakan umur fosil tersebut. Nah, ini soal yang cukup mudah. Bisa kita masukkan langsung N sama dengan N0 setengah pangkat T per T. N-nya kita masukkan 25% N0. Kemudian ini tetap N0 setengah pangkat T per waktu paruhnya kita masukkan 5760. Sehingga N0 ini bisa kita coret ya. Nah, ini habis. Maka menjadi 0,25-nya kita ubah ke dalam pecahan saja, seperempat sama dengan setengah T per 5760. Perhatikan angka seperempat ini kan sama dengan setengah pangkat 2. Maka persamaannya bisa kita tuliskan begini. Setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat ini. Hingga bilangan pokok yang dipangkatkan ini kan sama. Otomatis ini, 2 ini nanti akan sama dengan T per 5760. Atau bisa kita tuliskan T per 5760 sama dengan 2. Sehingga T-nya tinggal mengalikan 2 kali 5760 sama dengan 11.520 tahun. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya. Perhatikan grafik aktivitas radioaktif berikut ini. Hitunglah X. Nah, ini perhatikan ini 500, ini 250, 625. X-nya berapa pada saat N-nya menjadi 6,62,5 yang tadinya mula-mulanya 500. Nah, waktu ini berapa? Jadi diketahui ya. N0 500 CI, kemudian N 62,5 CI, kemudian T-nya 10 hari, yang ditanyakan T atau X ini berapa? T-nya dalam X ya. Ya, sehingga kita masukkan saja N sama dengan N0 setengah pangkat T per T. Kita masukkan yang diketahui 62,5 N-nya, 500 N0-nya setengah pangkat X per 10. Sehingga 500 lari ke sini ya. Menjadi 62,5 per 500 sama dengan setengah pangkat X per 10. Nah, 625 per 500 ini sama dengan 1/8, sama dengan setengah X per 10. 1/8 tentu saja setengah pangkat 3. Sama dengan setengah pangkat X per 10, sehingga 3-nya sama dengan X per 10 sama dengan 3. Atau X-nya sama dengan 30 hari. Nah, itu contoh tentang peluruan radioaktif. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk pokok bahasan radioaktif. Semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.